Kalau kita sudah mau menginginkan terobosan, apa ya prasyarat yang diinginkan? Ya kalau ilmu inovasi Anda harus berubah mindset. Anda keluar dari permainan-permainan standar ini, harus bermain spesifik. Sekarang yang menang orang yang spesifik, detail, ya kan? Yang mana pasti orang bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh itu orang yang istiqomah, tapi bersungguh-sungguh itu orang yang memang karena jam terbang gitu. Pointer, tapi jam terbang orang ya nggak bisa. Jam terbangnya mau tinggi. Anda masuk bisnis itu apa Anda masuk dunia nyaman? Tidak. Anda masuk dunia masalah. Sehingga cara berpikir Anda, setiap masalah yang ada di dunia entrepreneur itu adalah bagian dari game, permainan. Ya kan? Satu masalah besok muncul masalah mana? Muncul masalah itu anggap sebagai game, permainan. Dan kemampuan Anda di atas masalah. Kalau kemampuan Anda di bawah masalah dan setara dengan masalah, ya Anda nggak akan berhenti. Nah, jadi masalah itu dinikmati. Cobalah ketika Anda dapat masalah, Anda fokus. Pasti ada ilham-ilham yang turun itu. Ide-ide yang ini. Karena Anda fokus loh, intinya. Nanti karena ini yang bedanya. Kemampuan Anda diasah. Kesulitan itu minterin kita. Kesulitan minterin kita. Ditipu itu syarat menjadi ada orang sukses. Saya nggak ditipu, semua ditipu orang saya. Tapi sekarang yang nipu saya berterima kasih. Terima kasih Pak, saya ditipu. Gitu. Akhirnya saya apa? Saya menyadari kelemahan saya perbaiki diri, saya bangkit lagi. Gitu. Itu ditipu itu juga bagian daripada tangga. Gitu. Tapi saya jadi ditipu terus-terusan. Apa jenenge? Nah, sehingga menurut saya mindset yang Anda bangun itu dirubah semua. Ya kan? Si gesit, kemudian bisnis yang spesifik. Saya ini kan karena hanya ini menekuni limbah tuh dari awal sampai akhir. Saya ketemu orang Jepang, ketemu orang Korea, ketemu orang Filipina, ketemu pabrik-pabrik, ketemu inovasi. Kan itu kan karena saya hanya fokus di situ aja. Ya kan? Karena saya ini umurnya sudah tua, Pak. Kalau Jack Ma ngomong, kamu umur 20 sekolah yang baik. Umur 20 sampai 30, silakan jadi karyawan yang baik. Umur 30, umur keluar 30, 40, cari jalan bisnis. Di situ ada jatuh bangun. Umur 40 menemukan fokus, ya menemukan titik, ya kamu fokus. Saya umur 55 pensiun, kemudian ke sosial kan itu kan, banyak amal gitu kan, karena menjelang ke sana. Ada waktu 10 tahun, nah 55 sampai 65 selesai kehidupan gitu kan. Ya saya kan hanya sekarang ini kan gelisah. Apakah yang kita bangun akan mengikuti tradisinya orang-orang kita, orang Jawa? Pertama kita merintis, kedua anak kita yang menikmati, ketiga mengutuhkan, usahanya hancur kabeh karena dinikmati gitu loh. Ini kan orang Jawa seperti ini. Makanya saya hari ini mengajak Anda itu, ayo kita meningkatkan diri menjadi korporatisasinya. Kita memutasi diri dari bisnis keluarga, bisnis pribadi, jadi bisnis profesional. Dikorporatkan. Bisnis yang keluarga menjadi bisnis yang bermanajemen. Ini supaya apa? Kalau nanti tertata manajemen, ya nanti insya Allah kita meninggal pun usaha masih jalan. Ya kan? Usaha keluarga ini juga bisa ada yang besar potensinya, tapi kebanyakan potensinya juga sulit untuk berkembang gitu lah. Jadi spesifikasi itu penting. Hari ini yang penting adalah visioner. Kalau Anda membangun bisnis, pesan saya bisnislah yang visioner. Kalau saya hari ini itu sudah saya merasakan sekuat apa kita ini mau berenang-renang memilih bisnis yang untung, yang spesifik, ya kan? Kalau saya sudah levelnya, kita sudah bukan waktunya untuk berenang-renang menggali ide, mulai untung,
dari kecil ke besar, sudah. Saya harus menata sistem manajemennya, korporatisasinya bisnis ini. Lah visionernya saya maksud apa? Kalau saya membangun bisnis, itu bisnisnya satu, itu harus betul-betul yang menguntungkan. Buat diri, keluarga, buat karyawan, buat customer khususnya. Ya kan? Bisnis yang nggak visioner kan bisnis yang besarnya kan dengan cara manipulasi. Karena memang dari awal produk ini memang nggak visioner. Dia besar mencari korban. Gitu. Sehingga dia tetap pasarnya nggak tumbuh. Berdiri 10%, hancur. Ya kan? Asalnya naik ke 40%, terus 10%, pindah lagi. Tinggal 10% kan ini, habis. Besok cair lagi, tinggal 10% habis. Ini ada bisnis yang nyari korban begini ada. Cirinya adalah pameran, kontestasi macam-macam gitu. Pada secara sunnah, secara syar'i, Anda itu bisnis itu apa? Tugasnya satu, kita bisnis ini pertama, kita berani menawarkan, menjual. Berarti Anda punya tantangan mencari customer. Anda harus berani menjual untuk meyakinkan customer. Level kedua, Anda menjual sebanyak mungkin. Berarti Anda menambah customer. Pertama berani menjual, dapat customer. Kedua, level kedua, harus berani menjual sebanyak mungkin, mencari banyak customer. Nah, setelah banyak customer, level berikutnya apa sebagai penjual itu? Anda menjual sesering mungkin. Customer yang banyak, kelola supaya membeli sebanyak mungkin. Nah, yang keempat inilah yang paling tinggi. Jualah yang lebih besar. Artinya apa? Ya sering, ya banyak gitu lah. Tumbuh berarti. Ya sebanyak mungkin, ya sering mungkin. Anda hanya menggali pola ini aja. Pertama, jualan nyari customer. Kedua, memperbanyak customer. Ketiga, customer biar mempersering membeli. Keempat, ya sering dan ini ditingkatkan. Ini kan level jualan seperti itu. Ini secara alamiah, jadi alami sih ini. Kalau enggak ini berarti enggak normal ya. Harus seperti ini. Berikutnya adalah arahnya hari ini adalah go green. Semua mengarah ke alam. Soal dunia ini udah lelah dengan sampah kan. Semua arahnya ke hijau. Ya. Kalau berikutnya marketable lokal dan ekspor. Saya limbah aja, sekamu tak ekspor ke Thailand. Janggal itu bisa diekspor ke Jepang. Ya kan? Maggot ini bisa diekspor Singapura sama Cina. Produk kita semua bisa diekspor. Anda kalau tahu COVID bisa diekspor, ya enggak? Itu bisa semua. Kita daerah tropis, besar sekali bisa diekspor. Makanya saya menanyakan marketnya adalah marketable-nya bisa lokal, bisa ekspor, ya kan? Yang keenam, real dan benefit. Saya kenapa cenderung ke real? Karena akhir-akhir ini kan saya sibuk mencari calon investor, ya kan? Jadi saya sibuk nyari investor. Kenapa? Jenengan yang saya sebutin yang namanya entrepreneur mentok tadi itu adalah satu. Jenengan itu kalau jenengan ini makin berkembang, saya jamin Anda tidak punya uang. Kalau jenengan ini bisnis kok berkembang, saya jamin Anda kehabisan uang. Karena apa? Saya jualan untung. Pertama mungkin cukup untuk cukupi pribadi saya. Saya tambah banyak, saya untuk tambah banyak, ya kan? Akhirnya apa? Saya pakai nyukupi apa? Upah ibarat saya ini bisnis, saya bangun mungkin teknologi kerjanya. Berarti saya bangun tangan. Diuntung lagi bangun tangan kiri, bangun kaki, bangun kepala. Jadi Anda ketika bisnis itu, Anda kok berkembang, Anda membangun ini, tangan, kaki, kepala ini.
Dan Anda cash flow-nya juga itu-itu aja. Bahkan nggak punya uang. Sehingga ketika Anda memulai membuat cabang, keluarnya nggak punya uang. Ya kan, ya Mas ya? Ketika Anda ekspansi kecepatan, alasannya nggak punya modal. Itu pun nggak ada uang, karena memang ekspansinya cepat. Yang Anda butuhkan adalah investasi investor. Gitu loh. Jadi, yang saya sebut tadi saya mencari kenapa hari sibuk mencari investor. Karena saya ngomong real dan benefit. Saya itu ada namanya Pak Didi, mantan kepala statistik di Surabaya. Sama dia punya kenalan namanya Pak Imam Subowo. Kalau saya lihat di Google itu, dia kepala BUMDes Nusantara. Dia mantan dari dirutnya Bulog, berada di pimpinan BUMDes Nusantara. Ketemu. Pak Didi ini alumni ITS, kalau ada itu ITS. Ya. Saya lihat orang ini kan aneh. Sepedanya Brompton. Kantor saya Surabaya itu kayak Brompton. Untungnya banyak gitu. Pak Didi, sepedanya pakai Brompton segala. Iya Mas, daripada tak tukok obat Mas. Kemudian tak anggap tukok motor, tak sepeda, tak anggap gue seneng saya. Dan cari sehat dengan ini gitu maksudnya. Terus kemudian tak lihat postingannya itu di Amerika, di Australia. Saya tanya, loh ini kegiatannya apa Pak bisnisnya? Lah itu masalah saya. Ketika saya mau pensiun, saya tuh pusing itunya. Setelah ini saya kan mesti ada penurunan pendapatan. Saya tawari, Pak, ayo kita bisnis. Oh iya Mas, tapi modelnya jangan banyak-banyak ya. Gampang. Yang ketua-ketua kepala kan punya komunitas. Diurunan aja Pak. 500-an RM setengah. Kan jadi enggak. Tapi yang saya lihat itu juga di situ. Komentarnya apa? Mas, aku lelah Mas. Ojo kayak motivator gue ya. Ojo sing kayak konseptor ya. Saya penting real. Saya tak ikut. Real dan benefit untung itu ya. Dan datang ke saya, dia ke Bapak B yang saya bangun. Saya itu tertarik. Wes kok omah dia kan banyak. Wes Mas pakaian Mas omah kan di turu di kantor di kawasan elit rungkut industri itu. Nah, artinya saya menangkap sedetail mungkin konsep ini kita agak apa? Kalau saya udah agak saya kurangi. Sehingga mengarahnya itu tinggal ke yang real aja. Ya, pukulannya langsung.